Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Saking banyak nikmat yang diberikan kepada kita, yakni hamba-Nya, kita tidak akan mampu bisa menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan apabila engkau ingin menghitung nikmatnya Allah, niscaya kau tidak akan mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami dalam memberimu begitu banyak nikmat. Saking banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid yang tercinta ini, Masjid Darussalam. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada seorang pengajar tapi tak pernah menginjak, seorang pemikul tapi tak pernah memukul, seorang rendah hati dan tidak pernah merendahkan orang lain, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an Haji Abdurrahman Abu Dalil berkata di dalam kitabnya yang berjudul Hilyatul Syabab pada bab yang kedua. Sebelumnya saya meminta keikhlasan hati para jemaah sekalian, marilah kita mengirimkan surah Al-Fatihah kepada Al-Qur'an Haji Abdurrahman Abu Dalil. Al-Fatihah. Amin. Guru berkata di dalam kitabnya pada bab yang kedua yang berbunyi, Innallaha arsala ilaina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat seluruh alam. Dan patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke kaum mukminin. Di dalam kitab yang sama berutak berkata, "Fa irsalur rusuli ni'matun uzma." Maka adapun diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matun uzma adalah nikmat yang besar, nikmat yang agung. Yajibu alaina, maka wajib bagi kita an-nasrullah alaiha, bersyukur kepada Allah atas adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat jamaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Aib. Mungkin nama ulama ini tidak asing di sebagian telinga kita. Namanya adalah Imam Abu Hatim Al-Asam yang wafat pada 237 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman Hatim bin Al-Ran, seorang ulama besar Khurasan.
yang dijuluki atau diberi gelar Al-Asam, yang artinya si tuli. Beliau sebenarnya tidak tuli, hanya pernah berpura-pura tuli demi menjaga kehormatan seorang wanita. Dikisahkan pernah ada seorang wanita yang datang kepada beliau untuk meminta fatwa, meminta nasihat tentang persoalan yang dialaminya. Tiba-tiba perempuan itu buang angin di hadapan ulama besar golongan Imam Abu Hatim Al-Asam. Perempuan tersebut kentut di hadapan Imam Abu Hatim Al-Asam. Seketika itu perempuan tersebut merasa malu, merasa sengkan dan merasa sakit. Melihat peristiwa tersebut, Imam Abu Hatim langsung berusaha mengalihkan perhatiannya dengan berpura-pura tuli. Imam Abu Hatim mengatakan kepadanya, "Wahai wanita, keraskanlah suaramu, karena aku tidak dapat mendengar apa yang kau katakan." Lalu perempuan itu merasa bahwa suara kentutnya tidak dapat didengar oleh Imam Abu Hatim karena dia merasa Imam Abu Hatim ini adalah orang yang tuli. Makanya langsung perempuan ini mengulangi perkataan yang sama dengan suara yang lantang, namun Imam Abu Hatim menjawabnya dengan suara yang lantang pula. Setelah urusan mereka berdua selesai, perempuan ini pulang dengan hati yang gembira, hati yang senang, karena dia merasa suara kentutnya tidak didengar oleh Imam Abu Hatim Al-Asam. Padahal Imam Abu Hatim Al-Asam mendengar suara kentutnya. Hadirin rahimahumullah, peristiwa ini terjadi selama 15 tahun lamanya. Selama 15 tahun lamanya, Imam Abu Hatim selalu berpura-pura tuli. Perkataan yang selalu terlontarkan dari mulut beliau adalah, "Keraskanlah suaramu wahai fulan. Keraskanlah suaramu wahai fulan kepada siapa saja yang menjadi lawan bicaranya." Namun ia bilang begitu karena ia tidak mau membongkar aib seseorang wanita, saking berharganya seorang wanita itu. Pelajaran apa yang kita dapat ambil dari kisah tersebut? Pelajaran yang kita dapat ambil dari kisah tersebut adalah ada saatnya kita menjaga aib seorang muslim, aib saudara kita, hingga saudara kita meninggal dunia. Karena orang yang menutup aib saudaranya adalah orang yang akan mendapatkan kemuliaan dan akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man satara musliman satarahu Allahu yawmal qiyamah." Barang siapa yang menutup aib saudaranya semenjak di dunia, satarahu Allahu yawmal qiyamah, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Mungkin cuma itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebagai kesimpulannya, selalulah berbuat baik. Andre Geruta Muhammad Agus pernah berkata, berbuat baik itu gampang, berbuat baik itu genteng, tapi yang susahnya adalah istiqomah di dalam kebaikan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal da'wah wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.